Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul Muhammad, la yahzunka, jangan membuat engkau bersedih alladzina, orang-orang yang yusari'una, mereka bersegera menampakkan fil kufri, di dalam kekufuran, keingkaran. Minal ladina, dari orang-orang yang qalu, mereka berkata amanna, kami beriman biafwahihim, dengan mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, dan mereka tidak beriman hati mereka. Wa minal ladina hadu, dan di antara orang-orang yang beragama Yahudi. Samma'una, ada orang-orang yang suka mendengar lil kadhibi, berita-berita bohong. Samma'una liqaumin akharin, orang-orang yang suka mendengar cerita bohong tentang engkau. Liqaumin akharin, dari kaum yang lain. Lam ya'tuka, yang belum pernah mereka datang kepadamu. Yuharifun al-kalima, mereka mengubah mengganti kalimat-kalimat dalam kitab Taurat. Min ba'di mawadi'ihi, dari sesudah ditentukan tempat-tempatnya. Yaquluna, mereka berkata, in utitum hadza, jika diberikan kepada kalian isi kitab sesudah diubah, fakhuduhu, maka ambillah, terimalah, wa illam tu'tauhu, dan jika tidak diberikannya, fahdaru, maka berhati-hatilah kalian. Wa mayuridillah, dan siapa yang Allah menghendaki fitnatahu, mengujinya dengan kesesatan, falan, maka tidak akan tamlika, mampu menolong, kamu mampu menolong lahu, untuknya, minallah syai'an, dari Allah sedikit pun. Ulaika, mereka itu alladzina lam yuridillah, adalah orang-orang yang Allah tidak menghendaki ayyutahhira qulubahum, untuk Allah dia menyucikan hati mereka dari kemunafikan. Lahum, bagi mereka fid dunya, di dunia, khizyun, kehinaan, walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat, adzabun azim, siksaan yang sangat berat. Ya ayyuhar rasulu, la yahzunka alladzina yusari'una fil kufri minal ladina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, ya, padahal hati mereka belum beriman. Walam tu'min qulubuhum. Wa minal ladina hadu, samma'una lil kadhibi, samma'una liqaumin akharina, lam ya'tuka, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi. Ya, dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong. Orang Yahudi sangat suka mendengar perkataan-perkataan pendeta-pendeta mereka yang bohong, atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. Dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada kamu. Itu mereka yang sangat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohong, yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, karena sangat benci kepadanya atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya. Ya. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ihi. Jadi mereka mengubah kata-kata, ya, Taurat dari maknanya yang sebenarnya, an mawadi'ihi. Yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Yaquluna in utitum hadza fakhuduhu. Jadi mereka itu mengatakan, jika ini yang diberikan kepada kamu, yang sudah diubah,
terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah, fahdharu. Yaquluna in utitum hadha fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ya, dan siapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak ya, satupun dari Allah, yaitu untuk menolongnya. Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ya, di dunia mereka dapat kehinaan, di akhirat mendapatkan azab yang besar. Jadi di situ Al-Bara' menyatakan bahwa suatu hari Rasulullah itu berpapasan dengan orang Yahudi. Mereka membawa seorang dari kalangan mereka yang dihukum hukum jemur dan cambuk. Beliau bertanya kepada mereka, apakah seperti ini hukuman bagi penjina dalam kitab kalian? Ya, jawab mereka. Lalu Rasul memanggil seorang pendeta. Pendeta mereka bertanya, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah benar-benar seperti ini hukuman bagi penjina dalam kitab kalian? Pendeta Yahudi itu menjawab, sesungguhnya tidak seperti itu. Jika tadi aku tak bersumpah terlebih dahulu, aku tak akan menjelaskan yang sebenarnya. Ya, dalam kitab kami, hukuman zina adalah rajam. Namun karena banyak dari kalangan pembesar melakukannya, kami pun membiarkannya. Ya, jika pelakunya adalah dari kalangan rakyat jelata, kami menerapkan hukum itu. Nah, berdasarkan hasil musyawarah, kami menerapkan atas kalangan pembesar dan rakyat berupa hukuman jemur dan cambuk. Ya, berupa hukuman jemur dan cambuk. Ya, Rasul pun bersabda, ya Allah, aku adalah orang pertama yang menghidupkan kembali perintahmu setelah dihapus mereka. Nah, kemudian Rasul menetapkan hukuman rajam bagi penzina. Kemudian Rasul pun melakukan perajaman atas orang Yahudi yang berzina itu. Lalu turun ayat ini, wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafiran. Ya ayyuhar Rasul, la yahzunka alladzina yusari'una fil kufri. Ya. Dalam kekafiran, berlomba-lomba dalam kekafirannya. Samma'una lil kadzibi, mereka orang yang suka mendengarkan, menerima lil kadzibi, berita-berita bohong. Akaluna lisuhti, akalun, mereka para pemakan lisuhti terhadap harta haram, suap riba. Samma'una lil kadzibi, akaluna lisuhti. Samma'un, mereka orang yang suka mendengarkan, menerima lil kadzibi, berita bohong. Akaluna lisuhti, jadi mereka adalah pemakan terhadap harta haram, suka makan suap riba. Fa in ja'uka, maka jika mereka datang kepada kamu, fahkum, maka putuskanlah suatu hukum, bainahum, di antara mereka, au a'rid anhum, atau berpalinglah ya dari mereka, tidak memutuskan hukum, berpaling dari mereka. Wa in tu'rid anhum, jika engkau berpaling dari mereka, falan yadurruka syai'an, falan yadurruka syai'an, falan yadurruka syai'an, maka tidak akan mereka membahayakan kamu sedikit pun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti, jika engkau memutuskan hukum, fahkum, putuskanlah hukum itu, bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil, ya, hukum Islam. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah itu dia menyukai orang-orang yang adil dalam memutuskan hukum.
Jadi mereka tuh suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram, ya. Kadang-kadang suap, ya seperti suap dan sebagainya. Jika mereka orang Yahudi itu datang kepada kamu Muhammad, engkau meminta putusan untuk minta putusan, maka beri putusan di antara mereka atau berpaling dari mereka. Engkau berpaling dari mereka maka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Jadi kalau mereka Yahudi itu datang kepada kamu Muhammad untuk meminta suatu putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpaling dari mereka. Jika engkau berpaling dari mereka, maka tidak akan membahayakan sedikit pun. Tapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Jadi di situ Ibnu Abbas menjelaskan bahwa zaman jahiliyah itu Bani Nadir itu lebih mulia daripada Bani Quraidah. Jika seorang Bani Quraidah itu membunuh seorang Bani Nadir, baginya itu kisos, balasan dibunuh juga. Namun jika Bani Nadir membunuh seorang dari Bani Quraidah, hukumannya cukup membayar tebusan 100 wasak tamar. Ya. Saat Muhammad telah menjadi Rasul, terjadi pembunuhan antara mereka, yaitu orang laki-laki Bani Nadir membunuh seorang laki-laki Bani Quraidah. Ya. Saat hukuman akan ditegakkan di antara mereka, ada yang berkata di antara kita ada utusan Allah, mari kita minta fatwa kepada Muhammad, maka turun ayat ini. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka, dan bagaimana mungkin yuhakkimunaka, mereka mengangkat engkau menjadi hakim wa indahumut Taurat, padahal di sisi mereka itu ada Taurat, fiha, yang di dalamnya hukmullah, ada hukum-hukum Allah, di antara hukum rajam juga ada. Tsumma yatawallawna, kemudian mereka berpaling, tidak melaksanakan putusanmu, min ba'di dzalik, dari sesudah itu, yaitu sudah engkau putusan hukuman rajam sesuai dengan isi Taurat. Wa ma ulaika bil mu'minin, ya. Jadi mereka itu bukan bil mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Mereka bukan termasuk orang beriman pada Taurat. Ya. Wa ma ulaika bil mu'minin. Inna anzalna at-Taurata. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, fiha, di dalamnya hudan wa nurun. Di dalamnya ada petunjuk yang jelas, hukum, wa nur, dan cahaya, ya, penjelas tauhid. Yahkumu biha an-nabiyun, ya. An-nabiyun, yaitu para nabi Bani Israel, yahkumu biha, memutuskan perkara dengan Taurat itu. Alladzina aslamu, yang mereka berserah diri kepada Allah, lilladzina hadu, memberi putusan pada orang yang beragama Yahudi. Warabbaniyun, dan para ahli ibadah kaum Yahudi, wal ahbar, dan pendeta. Al ahbar, para ulama ahli kitab, bimastuhfidu, ya, karena apa yang mereka perintahkan untuk menjaganya, min kitabillah, dari kitab Allah, wa kanu alaihi syuhada'a, dan mereka telah menjadi para saksi alaihi, atas perubahan. Mereka menjadi saksi, para saksi alaihi, atas perubahan isi Taurat, isi asli. Ya. Mereka jadi saksi bahwa Taurat itu ada perubahan isi asli Taurat. Fala takhshawun nasa, maka jangan kalian takut kepada annas, manusia, untuk mengungkapkan isi Taurat yang benar. Ya.
Fala takhshawun nasa. Jangan kalian takut kepada manusia untuk mengungkapkan isi Taurat yang benar. Wakhshawni, takutlah kepadaku bila menyembunyikan kebenaran Taurat. Takut kepada Allah. Wala tashtaru, dan jangan kalian jual belikan bi ayati terhadap ayat-ayatku. Ya, Taurat samanan qalila, dengan harga yang sedikit ataupun murah. Wa man lam yahkum, dan siapa yang tidak memutuskan suatu hukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah menurunkan, yang telah diturunkan Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang kafir. Ya, orang yang tidak berhukum, memutuskan suatu hukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka adalah orang kafir. Jadi Bara bin Azib dia mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang keluarga pengusaha di kalangan Yahudi yang melakukan perzinaan, namun hukum rajam selalu ditunda-tunda. Tidak lama kemudian ada seorang rakyat jelata yang melakukan perzinaan dan hukum rajam segera ditegakkan atasnya. Ya, jadi kaum jelata pun protes dan mengatakan, jangan kamu rajam saudara kami sebelum keluarga pengusaha itu dirajam. Kemudian mereka minta fatwa kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku memberi hukum seperti yang terdapat di dalam Taurat. Ya, lalu turun ayat ini. Ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk, ya, dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Ya, demikian juga para ulama, pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab Allah. Nah, yang menjadi, dan mereka juga menjadi saksi terhadapnya. Ya, terhadap tadi perubahan. Jadi ada pendeta-pendeta mereka yang sengaja merubah isi kitab Taurat asli itu. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, pada Allah. Jangan kamu jual belikan ayatku dengan harga murah. Ya, karena siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang kafir. Yang memutuskan sesuatu tidak sesuai seperti yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada Rasul, jangan sampai beliau itu disedihkan oleh orang-orang yang segera memperlihatkan kekafirannya, yaitu diantara orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal dalam hati mereka itu belum tumbuh suatu keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga akhlak tingkah laku mereka tidak mencerminkan layaknya orang yang beriman. Dan mereka itu adalah orang munafik. Dan juga di antara orang Yahudi yang amat suka mendengar berita-berita bohong, amat suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada Rasul, yaitu mendengar perkataan yang disampaikan kepada mereka seolah-olah datangnya dari Rasul. Kan tetapi orang yang berkata tersebut belum pernah bertemu Rasul. Ya, tapi dia mengatakan seakan-akan disampaikan kepada mereka seolah-olah datang dari Rasul. Ya. Dalam Imam Ahmad, Abu Daud, Rasul bersabda, suatu khianat besar bila kamu berbicara pada kawanmu dan dia mempercayai pada kamu sepenuhnya, padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong. Jadi mereka itu mengubah perkataan-perkataan yang ada dalam Taurat dari tempat aslinya. An mawadihi yuharrifuna al-kalima an mawadihi. Jadi mereka itu menafsirkan kitab Taurat dengan penafsiran yang tidak benar. Mereka menafsirkan berdasarkan hawa nafsunya. Apabila ayat yang ada dalamnya
dalam Taurat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka merubahnya. Dan mereka mengatakan pada kaumnya, jika kamu diberikan ini, yaitu kitab-kitab yang telah diubah-ubah oleh mereka, maka terimalah. Akan tetapi jika yang diberikan bukan yang ini, bukan yang artinya kitab masih asli dari Allah, maka hati-hati. Ya, jadi dibalik-balik dia bilang sama kaumnya seperti itu. Kitab Taurat dirubah-rubah. Kalau kamu diberitahu yang ini, yang sudah perubahan itu terima. Tapi kalau dikasih yang ini, ya itu yang asli, maka hati-hati. Gitu. Ya, jadi dibalik sama mereka. Jadi mereka memberikan kepada kaumnya suatu keyakinan bahwa kitab yang telah mereka rubah-rubah itu isinya benar, sehingga apabila kaumnya menerima kitab yang sebenarnya, maka kaumnya diperintahkan untuk menolaknya. Jadi orang seperti ini adalah orang yang dikehendaki Allah dalam kesesatan. Jadi orang seperti itu adalah orang yang dikehendaki Allah kesesatan, karena mereka selalu ingkar kepada Allah. Apabila mereka dikehendaki kesesatan, maka mereka tidak akan mampu menolak satupun yang datangnya dari Allah. Ya. Kehinaan di dunia dan di akhirat bagi mereka. Jadi orang seperti itu adalah orang yang memang jatal, memang orang sesat. Jadi akibat dari perbuatan mereka, Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Akibat dari perbuatan mereka tersebut, mereka memperoleh kehinaan di dunia dan di akhirat, memperoleh siksa yang sangat besar, karena mereka adalah orang-orang yang tidak suka. Jadi mereka itu orang-orang yang tidak suka, yang benar sukanya mendengar berita bohong, makan rezeki yang haram. Ya. Kemudian diperintahkan juga kepada Rasulullah apabila mereka orang Yahudi datang kepada beliau meminta satu putusan dari perkara yang dipersilakan, maka Allah Ta'ala merintahkan kepada Rasul untuk memutuskan perkara di antara mereka, dan apabila tidak berkehendak maka Allah memerintahkan beliau untuk berpaling dari mereka. Ya. Dan Allah Ta'ala menjamin apabila beliau berpaling dari mereka, orang Yahudi tersebut, maka mereka tidak akan dapat memberikan madarat kepada Rasul sedikit pun. Apabila beliau memutuskan perkara, maka Allah memerintahkan kepada beliau agar memutuskan perkara di antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Akan tapi orang-orang yang datang kepada Rasul untuk meminta putusan atas perkara yang mereka hadapi sebenarnya adalah agar mereka ingin dilihat oleh orang-orang yang beriman bahwa mereka pun termasuk orang yang beriman. Padahal sesungguhnya mereka bukan termasuk orang yang beriman. Ya, oleh sebab itu Allah berfirman kepada Rasul Muhammad, bagaimana mungkin mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya terdapat hukum Allah. Hukum Allah di situ. Dan apabila telah diputuskan oleh Rasul tentang perkara mereka, mereka berpaling sesudah itu dari putusan Rasulullah, dan sungguh mereka bukan termasuk orang yang beriman. Jadi apabila telah diputuskan oleh Rasul tentang perkara mereka, kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusan Rasul, dan sungguh mereka bukan termasuk orang yang beriman. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab Taurat kepada mereka yang di dalamnya ada petunjuk, cahaya yang menerangi, membimbing ke jalan yang lurus, yaitu jalan ridho Allah, yang diridhoi Allah. Dan dengan kitab itu pula diputuskan perkara orang-orang Yahudi, nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, dan orang-orang alim di antara mereka serta pendeta mereka kepada Allah, karena Allah telah memerintahkan kepada mereka untuk memelihara kitab-kitab Allah serta menjadi saksi atas kebenaran kitab Taurat.
Dan diperintahkan kepada mereka, jangan kamu takut kepada manusia, tetapi takut kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Ya, karena selain aku tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan madarat. Dan diperintahkan juga pada mereka agar tidak menukar ayat-ayat Allah dengan kenikmatan sedikit, yang sedikit menukar kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Dan Allah mengancam orang yang barang siapa yang tidak memutuskan menurut yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang yang dimasukkan Allah dalam golongan orang yang kafir. Hadis Bukhari Muslim, Abdullah bin Umar bercerita bahwa ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada Rasul, lalu mereka menceritakan kepada beliau bahwa ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan mereka yang berzina. Kemudian beliau berkata kepada mereka, bagaimana dengan hukuman rajam yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat? Mereka menjawab, kami mempermalukan mereka dan mereka pun dipukul cambuk. Ya, Abdullah bin Salam berkata, kalian bohong. Sungguhnya dalam Taurat itu terdapat hukuman rajam. Ya, kemudian mereka membawa kitab Taurat dan membukanya, lalu salah seorang dari mereka meletakkan tangannya menutupinya. Pada ayat rajam ditutup. Ya, maka Abdullah bin Salam berkata kepadanya, angkat tanganmu. Nah, maka orang itu pun mengangkat tangannya, dan ternyata yang ditutupi itu ayat tentang rajam. Sungguhnya mereka berkata, hei Muhammad, engkau benar, di dalam Taurat terdapat ayat rajam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka keduanya akhirnya dirajam, lalu aku melihat laki-laki di sini itu membungkuk melindungi wanita itu dari lemparan batu. Hadis Bukhari Muslim. Wa katabna alaihim fiha, wa katabna, dan kami tetapkan, kami wajibkan, alaihim, atas mereka, fiha, di dalamnya, yaitu dalam Taurat, annan nafsa bin nafsi, bahwa jiwa, nyawa dibalas dengan jiwa, nyawa dibunuh. Wal aina bil aini, dan mata dengan mata. Wal anfa bil anfi, dan hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, dan telinga dengan telinga. Was sinna bis sinni, dan gigi dengan gigi. Wal juruha, dan luka-luka. Qisasun, dibalas dengan qisos. Kisos itu balasan yang sepadan. Faman tasaddaqa, dan maka siapa yang bersedekah. Tasaddaqa itu bersedekah, artinya melepaskan hak. Bihi, padanya, pada kisos. Fahuwa kafaratun lahu, maka itu adalah menjadi tebusan, hukuman baginya. Waman lam yahkum, dan siapa yang tidak memutuskan suatu hukum, bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang yang zalim. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan contoh kepada orang beriman tentang hukum syariat yang ditetapkan pada orang Yahudi, yang Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya, dalam ayat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun, ya, ada kisosnya, dibalas dengan yang serupa kisos itu, sepadan. Dan barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, yaitu tidak menuntut terhadap apa yang dilakukan orang lain pada dirinya karena berharap keridhaan Allah, maka melepaskan hak kisos tersebut menjadi penebus dosa baginya. Ya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun. Dan Allah Ta'ala mengancam pada orang Yahudi bahwa barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut yang diturunkan Allah sesuai dengan hukum Allah kepada mereka, maka mereka termasuk orang yang dolim.
Ya, karena tidak dapat berlaku adil terhadap orang lain secara jadi ada secara adil, nggak berlaku secara adil pada manusia, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan dolim. Ya. Sabda Rasulullah, ayat ini adalah mengenai seorang yang giginya pecah, tangannya terpotong, atau sebagian anggota tangan terputus, atau sebagian dari anggota tubuhnya terluka. Lalu ia memaafkannya. Ya. Rasulullah melanjutkan, maka diampuni dosanya menurut kadar kemanfaatannya. Jika seperempat diat yang dilepaskannya itu, maka dia diampuni seperempat kesalahannya. Jika sepertiga yang dilepaskannya, maka diampuni sepertiga kesalahannya. Dan jika seluruh diat dilepaskan, maka diampuni seluruh kesalahannya. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa yang tidak memutuskan satu hukum bima anzalallah, dengan apa yang telah ditetapkan, yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul zalimun, maka mereka adalah orang yang zalim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudan wa nurun. Wa qaffayna, dan telah kami susulkan ala atharihim, atas jejak-jejak mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel, bi Isa ibni Maryam, dengan mengutus Isa putra Maryam, musaddiqan, yang membenarkan lima baina yadayhi, terhadap apa yang di hadapannya, minat Taurat, yaitu dari Taurat, wa atainahu al-injila, dan kami memberi kepada Isa al-injil, fihi hudan, di dalamnya petunjuk dari kesesatan, wa nurun, dan cahaya, penjelasan tentang hukum-hukum cahaya, wa musaddiqan, dan yang membenarkan lima baina yadayhi, terhadap apa yang ada di hadapannya, yaitu hukum-hukum yang ada di hadapannya, minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dari Taurat, dan juga menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Wal yahkum, dan hendaklah memutuskan satu hukum ahlul Injil, pengikut Injil, bima anzalallahu fihi, dengan apa yang telah Allah turunkan di dalamnya, waman lam yahkum, dan siapa yang tidak memutuskan hukum, tidak berhukum, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah, faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang yang fasik. Ya, di sini Ibnu Umar mengatakan bahwa pada waktu itu kaum Yahudi dan Nasrani biasa memutarbalikkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ya, yang telah ditetapkan baik dalam Taurat maupun Injil. Ya, oleh karena itu, melalui kedua ayat ini Allah menegur mereka agar menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Ya. Jadi hendaknya pengikut Injil memutuskan perkara itu menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Ya, pengikut-pengikut Injil diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Injil, ya, sampai Al-Quran diturunkan. Nah, itu sebelum Al-Quran diturunkan. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang yang fasik. Jadi orang fasik, orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ya, itu ada 3 macam. Yang pertama, karena benci dan ingkarnya pada hukum Allah, ya, orang ini seperti kafir dalam surah Maidah. Ya, yang kedua, karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain, dinamakan orang dolim. Ya, itu Maidah 45. Kemudian dikarenakan apa? Fasik, sebagaimana terdapat dalam ayat ini. Jadi orang yang
tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah itu 3 kelompok. Ya. Jadi dalam Al-Maidah 45, 44, 45, 47. Jadi pertama dia itu menyandang hukum kafir, yang kedua zalim, ya, faulaikumuz zalimun. Jadi yang pertama karena apa? Benci. Ya. Yang kedua karena ikut hawa nafsu, namanya zalim. Ya, jadi yang ketiga adalah fasik. Kafir, zalim, fasik. Itu orang yang tidak menggunakan hukum Allah. Ya. Jadi gelarnya itu ada 3. Yang pertama kafir, kedua zalim, ketiga fasik. Jadi dalam ayat ini diterangkan ya bahwa setelah Allah Ta'ala itu mengutus para nabi ya bagi Bani Israel, kemudian Allah mengiringi jejak-jejak Nabi Bani Israel itu dengan Isa menurunkan kitab yaitu Al-Injil. Jadi mengutus nabi-nabi ya bagi Bani Israel, kemudian jejak-jejak itu juga dilanjutkan oleh Isa putra Maryam. Ya, situ membawa kitab Injil, diturunkan Allah kepadanya Injil yang di dalamnya itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Injil itu turun dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, yang berisi petunjuk, cahaya yang menerangi, ya, dan petunjuk-petunjuk menuju ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, dan pelajaran bagi orang yang bertakwa untuk Bani Israel, yaitu apa? Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarangnya sesuai dengan hukum syariat yang telah ditentukan. Ya, ini kepada Bani Israel. Dan diperintahkan ya bagi mereka untuk yaitu pengikut Injil agar memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, yaitu Injil di dalam kitab Injil. Ya. Allah Ta'ala juga mengancam. Nah, jadi ini sebelum turunnya Al-Quran. Ya, setelah turun Quran, semua masuk ke Al-Quran. Ya. Jadi Zabur, ya, Taurat juga membenarkan, menguatkan Zabur. Kemudian Injil juga melengkapi Taurat sama Zabur. Kemudian antara Al-Quran juga menyempurnakan semuanya. Zabur, Taurat, Injil, ya, baru Quran menyempurnakan semuanya. Ya, Allah Ta'ala mengancam mereka, siapa yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, ya, maka mereka dimasukkan ke dalam golongan orang yang fasik, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dalam hadis Sahih Muslim, ya, dari Barra' bin Azib, ya, katanya suatu ketika lewat di hadapan Rasul seorang Yahudi yang dicat hitam dan didera, ya, selaku hukuman berzina baginya. Ya, lalu beliau memanggil mereka seraya berkata, "Beginikah hukuman zina yang kalian dapati di dalam kitab Taurat kalian?" Mereka menjawab, "Ya benar." Lalu Rasulullah memanggil seorang laki-laki yang tergolong pendeta mereka. Panggil Rasul bertanya kepadanya, "Kuharap engkau mau bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Betulkah begini caranya hukuman zina kamu yang kamu dapati di dalam Tauratmu?" Jawabnya, "Tidak. Seandainya Anda tidak menyumpahku dengan nama Allah, maka aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Yang kami ketahui dalam kitab Taurat, hukumannya ialah hukuman rajam. Tetapi biasanya hukuman itu tidak berlaku bagi pembesar-pembesar kami,
Ya, jika yang tertangkap itu seorang pembesar kami, ya, pembesar kami, maka dibiarkan saja. Akan tapi bila yang tertangkap rakyat kecil, kami tegakkan hukuman sesuai dengan Taurat. Hanya kami bermusyawarah membicarakan hukuman yang dapat kami tegakkan bagi pembesar dan rakyat biasa. Kami putuskan menghitamkan tubuh dan mendera pelaku zina sebagai ganti hukuman rajam. Nah, selesai orang itu berkata, maka Rasul bermunajat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya akulah orang yang pertama-tama menghidupkan kembali perintahmu. Ya, setelah mereka menghapus perintah itu, lalu beliau perintahkan supaya Yahudi yang melakukan zina itu dihukum dengan hukuman rajam sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Hai Rasul, janganlah kamu sedih karena orang-orang yang segera menjadi kafir." Ya, kata orang Yahudi, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad, ya, jika beliau memutuskan hukuman bagi kamu dengan menghitamkan tubuh atau dera, terimalah. Tetapi jika dia berfatwa kepadamu dengan hukuman rajam, waspadalah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, barang siapa menghukum tidak sesuai dengan perintah Allah, maka mereka adalah termasuk orang yang kafir. Kemudian ayat, barang siapa yang menghukum tidak sesuai dengan perintah Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Kemudian ayat satu lagi, barang siapa yang menghukum tidak sesuai dengan perintah Allah, maka mereka termasuk orang yang fasik. Ya. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran, dikuatkan dalam hadis Sahih Muslim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Wa anzalna, dan kami turunkan ilaika kepada engkau Muhammad, al-kitaba, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan sebenarnya. Musaddiqan, yang membenarkan lima baina yadahi, terhadap apa yang di hadapannya, minal kitab, dari kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil. Wa muhaiminan, dan yang menjaga, menjadi saksi. Alaihi, atasnya, fahkum, maka putuskan hukum, bainahum, di antara mereka itu ahli kitab, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran. Wala tattabi', dan jangan engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haqqi, amma, dengan yang meninggalkan yang ja'aka, yang telah datang kepadamu, minal haqqi, dari yang benar, yaitu Al-Quran. Likullin, bagi tiap-tiap umat, ja'alna minkum, kami jadikan di antara kalian syir'atan, syariah, wa minhajan, dan jalan agama. Likullin, bagi tiap-tiap umat, ya, ja'alna minkum, telah kami jadikan di antara kalian syir'atan, yaitu syariat, wa minhajan, dan jalan agama. Minhaj. Walau sya'allah, dan sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidatan, niscaya dia Allah menjadikan kalian umat yang satu, tidak berbeda syariat. Nah, jadi kalau Allah menghendaki, kabeh dibikin satu, ya, sama, ya, tidak beda syariat. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, Allah hendak menguji kalian, fima atakum, menguji terhadap apa yang Allah datangkan pada kalian, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah tempat kembali kalian, jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum, dan dia Allah memberitahukan pada kalian, bima kuntum fihi takhtalifun, ya, dengan apa yang dulu kalian di dalamnya berselisih, syariat agama berselisih. Wa anihkum bainahum, dan hendaklah engkau memutuskan hukum, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, wala tattabi', dan jangan engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, wahdharhum, dan berhati-hati terhadap mereka, berhati-hati, wahdharhum, terhadap mereka. Ayyaftinuka, agar tidak mereka menyesatkan
melawanmu dengan tipu daya. Ayaftinun, fitan, ayaftinuka. Menyesatkan kamu, melawanmu dengan tipu daya. An ba'di, dari sebagian ma anzalallahu ilaika, apa yang diturunkan Allah kepadamu. Fa in tawallahu, lalu jika mereka berpaling dari hukum Allah, fa'lam, maka ketahui annama, bahwasanya yuridullahu, Allah mengendaki ayusibahum, untuk memberi mereka musibah, biba'di dunubihim, karena sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran, dan sungguh kebanyakan minan nas, dari manusia, la fasikun, benar-benar mereka itu orang fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun, afa hukma, apakah hukum al jahiliyah yabghun, yang mereka cari. Wa man ahsanu minallah, dan siapa yang lebih baik dari Allah hukman, dalam hukumnya. Wa man ahsan, siapakah yang lebih baik dari Allah dalam hukumnya? Ya, ada enggak yang hukumnya itu lebih baik dari Allah? Yang enggak ada. Li qaumin yuqinun, bagi kaum yang mereka yakin kepadanya. Ya, jadi di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Surya, dan Sa'id bin Qais. Jadi suatu saat mendatangi Rasul, berkata, Muhammad, sesungguhnya kau telah mengetahui kami adalah para pendeta Yahudi yang terhormat dan dihargai. Jika kami mengikuti engkau, orang-orang Yahudi juga akan mengikuti dan tidak akan menentang kami. Sungguhnya antara kami dan kamu, dan antara kami dan kaum kami telah terjadi perbedaan pendapat. Karena itu sekarang kami minta keputusan darimu atas perselisihan yang terjadi antara mereka. Berilah kemenangan kepada kami atas mereka, dan kami akan beriman kepadamu. Namun Rasul tidak mau melakukan hal itu. Hadis Ibnu Ishaq. Ya. Jadi anzalna ilaikal kitab, kami telah turunkan kepada engkau Muhammad kitab Al-Quran bil haqqi musaddiqan, dengan membawa kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan kitab-kitab lima baina yadayhi, yang diturunkan sebelumnya, minal kitab, dari kitab-kitab Taurat dan Injil, wa muhaiminan, dan menjaganya, menjadi saksi menjaganya. Jadi Al-Quran itu ukuran untuk menentukan benar atau tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi ukuran benar atau enggaknya ya Quran itu, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasul dan orang beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada Kanjeng Nabi, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran dari Allah, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, kitab sebelumnya apa? Sebelum Al-Quran itu Injil. Sebelum Injil apa? Taurat. Sebelum Taurat apa? Zabur. Injil, ya, munggah Taurat, munggah Zabur, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi oleh sebab itu diperintahkan pada Rasul dan orang beriman agar memutuskan suatu perkara ahli kitab itu menurut Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Rasul Muhammad. Dan Allah juga melarang Rasul dan orang beriman agar jangan mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada Rasul dan orang yang beriman. Dan bagi setiap umat di antara manusia, ya, Allah itu telah memberikan aturan dan jalan yang terang untuk mengatur kehidupan manusia pada zamannya, ya, dengan mengikuti apa yang telah diturunkan Allah, ya, kepada nabi-nabinya dan pada tiap-tiap umat. Dan apabila Allah itu mengendaki, niscaya manusia itu dijadikan Allah Ta'ala menjadi satu umat saja, ya, jadikan Allah sebagai satu umat saja. Jadi maksudnya apa? Semua, ya, beriman
atau semuanya kafir. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak menguji manusia terhadap apa yang diberikannya kepada mereka dengan kebaikan, keburukan, agar dapat diketahui setiap manusia tersebut apakah termasuk golongan yang beriman, orang-orang kafir atau munafik, ya, dalam menyikapi pemberian Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, kemudian di hari akhir akan diperhitungkan setiap amal manusia, apa yang telah mereka perselisihkan, ya, akan mendapatkan jawaban tentang kebenaran yang ada di hadapan Allah. Hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, kami para nabi adalah saudara satu bapak, nasab berlainan ibu, sedangkan agama kami adalah agama yang satu. Ya, jadi hadis Nabi, kami para nabi itu adalah saudara satu bapak nasabnya. Ya, berlainan ibu, sedangkan agama kami adalah agama yang satu. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul dan orang-orang beriman agar memutuskan perkara, ya, di antara manusia menurut Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Rasul Muhammad. Ya, janganlah Rasul dan orang beriman itu mengikuti hawa nafsu, ya, yang telah diberikan Alkitab sebelumnya. Dan hendaknya Rasul dan orang beriman itu berhati-hati terhadap mereka dalam tipu dayanya. Ya, dengan tutur katanya yang lemah lembut, sikap mereka yang menarik hati, agar supaya mereka itu tidak memalingkan Rasul dan orang beriman terhadap yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Ya, apabila mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahui bahwasanya sungguhnya Allah itu berkehendak untuk menimpakan musibah. Jadi apabila mereka itu berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka sebenarnya Allah itu telah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya, dan Allah Ta'ala mengingatkan bahwa sesungguhnya kebanyakan manusia dan manusia itu kebanyakan orang itu fasik, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan tidak mau menerima petunjuk yang benar yang datang dari Allah Ta'ala. Ya, jadi oleh karena itu, hukum apakah yang mereka kehendaki? Apakah hukum jahiliyah? Apakah hukum Allah Ta'ala? Ya, siapakah yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah? Ada enggak hukum yang lebih baik dari hukum Allah? Nah, bagi setiap orang yang yakin terhadap kebenaran hukum Allah, ya, itu pasti dia akan tahu bahwa hukum Allah lah hukum yang benar. Ya, enggak ada hukum selain hukum Allah yang benar, itu enggak ada. Hukum Allah itu hukum yang bijak, ya, yang tidak pernah zalim kepada hambanya, hukum yang paling benar, paling tepat. Ya. Hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, orang yang paling Allah benci adalah orang yang menghendaki kebiasaan jahiliyah dalam Islam dan menuntut darah orang lain tanpa ada alasan yang benar dan menumpahkan darah. Itu hadis Bukhari. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya? Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini, yakin kepadanya, kepada Allah. Jadi apapun hukum yang Allah tetapkan itu hukum yang paling benar. Ya, hukum manusia itu hanya ngikutin hawa nafsu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kalian menjadikan al-yahuda, orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, auliya'a, sebagai pemimpin atau pelindung.
ba'duhum awliya'u ba'din, ya, sebagian mereka adalah pemimpin ataupun pelindung, ba'din sebagian yang lain dari mereka. Wa may yatawallahum minkum, dan siapa yang mengangkat mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sungguh dia bagian dari mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumaz zalimin, Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk kepada al-qaumaz zalimin, kepada kaum orang-orang yang zalim. Menjadikan orang kafir pemimpin itu namanya zalim. Ya. Hai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Aulia'a, pelindung ataupun pemimpin. Ya. Ada juga yang mengatakan apa? Teman setiamu. Ya. Aulia itu pemimpin atau pelindung. Ya. Lebih daripada teman setia. Ya, di antara mereka satu sama lain saling melindungi. Ya, barang siapa di antara kami yang menjadikan mereka sebagai pelindung ataupun pemimpin ataupun yang lebih daripada teman setia, maka sesungguhnya dia ini termasuk golongan mereka. Ya, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dolim. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dolim. Dolim di sini adalah menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Aulia, ya, sebagai aulia, pelindung atau pemimpin ataupun yang lebih dekat dari teman setia. Ya, di sini Ubadah bin Samit berkata, saat Bani Qainuqa, ya, berperang, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Yahudi, mendukung mereka dari belakang. Ya, namun aku mengambil sikap yang berlawanan dengannya. Aku lebih memilih untuk mengingkari perjanjianku dengan Bani Qainuqa. Ya, pergi menemui Rasulullah, mengikrarkan diri, beriman kepada Allah dan menyatakan kesetiaan kepada Rasul. Karena ikrarku terhadap Rasul itu, maka aku telah terbebas dari perjanjian dengan orang-orang kafir dan kekuasaan mereka. Lalu turun ayat ini. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani itu sebagai pemimpin atau sebagai pelindung atau lebih dari teman setia kamu. Ya, mereka satu sama lain saling melindungi. Ya, barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, ya, wali, aulia, pemimpin, pelindung, ya, lebih daripada teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dolim. Fatara alladzina fi qulubihim maradun fatara, maka kamu akan melihat alladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu kemunafikan. Yusari'una fihim, mereka bersegera datang fihim pada mereka, yaquluna, sambil mereka itu mengatakan, nakhsha, kami takut, antusibana da'iratun, bahwa akan menimpa kepada kami bencana ataupun kekalahan. Fa'asallah, maka mudah-mudahan Allah ayatiya, akan mendatangkan bil fathi, dengan kemenangan kepada Rasul, au amrin min indihi, atau keputusan dari sisi Allah, dari sisinya, fayusbihu, maka mereka menjadi alama asarru, atas apa yang mereka sembunyikan itu, fi anfusihim nadimin, sebagai orang yang menyesal di dalam anfusihim, ya, dalam diri mereka, keraguan, kemunafikan, ya, jadi mereka menyesal. Wa yaqulu alladzina amanu, dan akan berkata alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ahaula, apakah mereka alladzina aqsamu billah, yang orang-orang yang bersumpah billah, dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sungguh-sungguh, dengan sumpah mereka yang sungguh-sungguh, jahda aimanihim innahum lama'akum, nah, bahwa mereka itu benar-benar bersama kalian, ya, bersama kalian. Innahum lama'akum,
benar-benar sama kalian dalam agama ya. Habitat a'maluhum, sia-sia amal-amal mereka, habitat, batal atau sia-sia amal mereka, fasbahu khosirin, maka mereka menjadi orang yang rugi. Khosirin, rugi di dunia dan di akhirat. Ya, jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman mengambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin mereka. Ya, karena sebagian mereka adalah pemimpin, atau bagi sebagian yang lain, pemimpin orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman. Sedangkan pemimpin orang kafir dan munafik adalah orang kafir dan munafik pula. Ya, barang siapa di antara orang beriman mengambil ataupun menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ya, sebagai pelindung, atau yang dikatakan lebih daripada teman setia, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan mereka. Dan Allah Ta'ala memberikan peringatan ya kepada orang-orang beriman bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dolim. Ya, di sini orang yang menjadikan orang kafir, orang Nasrani, Yahudi sebagai pemimpin ataupun pelindung itu disebut sebagai orang yang dolim. Ya. Di sini Abi Hatim menceritakan dari Iyad bahwa Umar itu pernah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran yang dicatat pada selembar kulit yang telah disamak. Jadi pada waktu itu Abu Musa al-Asy'ari mempunyai seorang sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretarisnya itu menghadap Umar untuk memberikan laporan. Maka Umar sangat kagum, ya, kemudian berujar, "Ya, benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid satu surat yang baru kami terima dari Syam?" Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa ia tidak bisa. Maka Umar bertanya, "Apakah ia junub?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi dia seorang Nasrani." Maka Umar pun menghardikku dan memukul pahaku, lalu berkata, "Keluarkanlah orang ini." Selanjutnya Umar membaca ayat, "Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sahabat karibmu." Ya. Akhirnya tidak masuk ke Umar, jadi keluar dia. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan pada Rasul ya, dan orang beriman agar melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang munafik yang menyimpan kekafiran, tetapi dia menampakkan keimanan. Jadi orang munafik itu menyembunyikan. Nah, mereka bersegera untuk mendekati orang Yahudi dan orang Nasrani, kemudian mengatakan, "Kami takut akan mendapatkan bencana." Maksudnya apa? Mereka takut mendapat bencana apabila terjadi kemenangan dari orang-orang kafir. Dan mereka beriman, orang yang beriman itu diberi petunjuk oleh Allah agar memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya, dan Allah Ta'ala memberikan keputusan dari sisi Allah, Sehingga mereka, orang munafik itu, menjadi menyesal terhadap apa yang mereka kerjakan dalam diri mereka, karena tidak mendapatkan satupun dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan Allah Ta'ala mengungkapkan rahasia mereka kepada orang-orang mukmin yang sebelumnya apa yang mereka rahasiakan tersebut tidak ada seorang pun mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ya, bahwa sungguhnya mereka itu menyimpan kekafiran dan menampakkan keimanan. Ya, orang munafik. Ya, kemudian orang beriman mengatakan pada mereka, "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu. Akan tetapi pada kenyataannya Allah Ta'ala telah membuka rahasia mereka bahwa sesungguhnya mereka termasuk orang munafik. Ya, oleh sebab itu rusak, binasalah segala amal mereka baik di dunia ataupun di akhirat." Ya, kemudian mereka jadi orang-orang
yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia mereka mendapatkan kehinaan, di akhirat mendapatkan azab api neraka. Muhammad bin Ishaq itu menceritakan ya dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Syamit. Ia berkata, ketika Bani Qainuqa memerangi Rasulullah, Abdullah bin Ubay berpihak pada mereka dan mendukung mereka. Kemudian Ubadah bin Samit pergi menuju Rasulullah SAW. Ubadah bin Samit itu salah seorang dari Bani Auf bin Al-Khazraj yang terikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Ya, seperti misalnya Bani Qainuqa yang menjadi teman Abdullah bin Ubay. Nah, lalu Ubadah menyuruh Bani Auf supaya menghadap Rasul dan melepaskan diri dari sumpah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, untuk selanjutnya menuju kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ubadah berkata, ya Rasulullah, aku melepaskan diri dari sumpah mereka dan bertolak menuju Allah dan Rasulnya. Dan aku hanya menjadikan Allah dan Rasulnya ya, dan orang beriman sebagai penolong. Dan aku melepaskan diri ya, dari sumpah orang-orang kafir dan perwalian kepada mereka. Maka berkaitan dengan Ubadah bin Syamit dan juga Abdullah bin Ubay, turun akhirnya ayat di dalam surah Al-Ma'idah. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi, orang Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin dari sebagian yang lain. Ya. Dan sampai dengan firman-Nya, dan barang siapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itu adalah yang menang. Ya, sampai ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sungguh pengikut agama Allah itulah orang-orang yang menang. Ya, kadang-kadang selawase urip.